Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga anak-anak serta seluruh keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang kompetensi dasar 3.9, yaitu tentang cedera dan penanggulangannya. Tapi sebelumnya, karena kita keterbatasan waktu, maka kita akan memberikan pengarahan secara singkat, tapi harapannya anak-anak benar-benar memperhatikan dan dapat mencerna apa yang Pak Guru sampaikan. Langsung saja. Baik. Cedera. Cedera adalah suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan, tekanan fisik ataupun kimiawi. Macam-macam cedera. Ada 3, yaitu yang pertama cedera ringan. Tidak mengalami keluhan yang serius tapi dapat mengganggu penampilan ataupun aktivitas. Contohnya memar, lecet ringan. Ini termasuk dalam kategori cedera ringan. Penanganan bisa ditangani sendiri, tapi tetap harus hati-hati. Yang kedua adalah cedera sedang. Tingkat kerusakan jaringan ataupun koneksi saraf lebih nyata berpengaruh pada aktivitas, seperti robeknya ligamen, berubahnya lebar otot. Contoh, nyeri otot, bengkak, pingsan, luka sobek, kesleo. Ada beberapa contoh ini yang bisa dikategorikan bisa menjadi ringan, bisa menjadi berat. Jadi ada di tengah-tengah. Contohnya seperti pingsan. Kemudian luka sobek, ini mungkin bisa hanya ditangani sendiri, tapi harus ada penanganan lebih lanjut. Ini tergantung pada seberapa besar luka yang terjadi. Kemudian cedera berat. Cedera berat perlu penanganan yang intensif, istirahat total, dan mungkin perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap. Contohnya patah tulang, pendarahan berat. Nah, ini harus ditangani, meskipun kita ada teknik awal, tapi harus ditangani secara medis untuk selanjutnya. Baik, itu tadi tentang cedera dan kategori cedera ada 3. Yang selanjutnya adalah menanggulangi cedera. Sebagai pelaku olahraga, minimal kita harus dapat memberikan penanganan awal pada saat terjadi cedera yang sering juga disebut dengan P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini diharapkan kalau di sekolah ataupun instansi-instansi bagus juga manakala di rumah masing-masing itu mempunyai persediaan kebutuhan P3K. Ya, ada kotak P3K, isinya terdapat obat-obatan baik secara luar maupun obat-obatan dalam. Ini lebih ideal. Kemudian P3K sekali lagi hanya diberikan pada langkah awal terjadinya cedera. Kalau cedera itu cedera sedang ataupun berat, itu harus ada penanganan medis setelahnya atau selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita memberikan beberapa contoh penanganan pada cedera. Ini hanya sampel saja beberapa contoh. Yang pertama adalah pada luka memar. Kategori ringan ini, luka memar ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan daun seledri yang kita haluskan atau kita hancurkan, kemudian ditempel pada luka memar tersebut. Kemudian diamkan saja sampai daun seledri itu mengering dan nanti akan rontok sendiri. Ini akan mempercepat penyembuhan. Kemudian bisa dengan menggunakan es kita balut dengan kain, kemudian kita kompreskan pada bagian luka, contohnya di sini. Nah, itu sampai beberapa saat. Kemudian bisa dengan kompres air hangat. Kain direndam pada air yang hangat menuju panas, kemudian diperas, kemudian ditempelkan. Nah, ini sampai menuju ke dingin kain tersebut. Nah, nanti dilakukan beberapa kali. Contoh-contoh itu adalah untuk penanggulangan dan bisa juga pada cedera ringan ini sebagai penyembuhan. Kemudian yang sedang, ini contohnya pingsan misalkan. Pingsan itu penanganannya bisa dengan kita tempatkan pada yang mengalami pingsan itu pada tempat yang nyaman dan aman. Ya, nyaman dan aman ini konteksnya bisa berupa tempat yang teduh, kemudian akses oksigen mencukupi. Nah, langkah selanjutnya adalah mengendorkan, misalkan pada kancing baju, di sini, ikat pinggang, pada akses-akses pernafasan dan juga jalur darah ini kita kendorkan. Setelah itu bisa dengan pijitan-pijitan secara ringan pada tempat-tempat yang dapat merangsang saraf menuju ke otak. Kemudian bisa juga dengan rangsangan indera penciuman dengan dirangsang aromaterapi ataupun minyak, ya, bau-bau wangi-wangian ataupun berupa aromaterapi. Ini bisa untuk merangsang pada menuju pada otak. Kemudian yang selanjutnya bisa kita contohkan, ini juga sedang menuju ringan ataupun berat, itu ada pada cedera kram otot. Gambarannya misalkan tangan kita ini kram, kita harus segera menarik posisi otot itu. Karena kram itu misalkan otot harusnya seperti ini,
keram itu terjadi bentuk otot seperti ini, makanya ini harus kita kembalikan. Nah, misalkan sepak bola itu keram, kakinya kita angkat, kita dorong. Nah, kemudian kita lepaskan sampai berulang kali hingga kondisi seperti semula. Kemudian yang kategori berat, penanganan awal kita, contohnya pada patah tulang, tentunya kita tidak bisa menangani sendiri. Nah, kita langkah awal dulu. Nah, misalkan patah tulang, ada yang cedera, patah tulang. Nah, apa yang kita lakukan? Kita meminimalisir pada yang patah ini terdapat gerakan-gerakan ataupun benturan. Nah, misalkan kita carikan kayu, ya, yang lurus, kemudian kita letakkan, kita dip ya katakanlah, kemudian kita balut. Nah, seperti itu. Setelah ini tidak ada dipastikan tidak bisa untuk bergerak-gerak secara patahan ini, kemudian kita posisikan seperti ini, ada tali ya, ataupun pakai selendang atau apa. Fungsinya adalah supaya tangan ini tidak bergerak-gerak sehingga tidak terjadi benturan pada yang luka ataupun cedera. Nah, gambarannya itu, setelah itu kita harus segera membawa pada penanganan medis secara lebih lanjut. Oke, kiranya ini anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan karena keterbatasan waktu. Tugasnya adalah anak-anak membuat catatan setelah apa yang Pak Guru sampaikan dalam video ini, dibuat catatan sendiri. Tidak perlu dilaporkan untuk dinilai, karena catatan itu adalah sebagai bahan Pak Guru memberikan soal di minggu berikutnya. Ini pembelajaran dari Pak Guru. Banyak kekurangan kesalahan, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.